kandangnya di belakang kontrakan saya. Oh, oke. Mang Amir rumahnya agak sekitar selisih 4 atau 5 rumah lah dari kediaman saya. Oke. Terus si waktu kecil itu ada hantu. Terus Gimana? Ada. Waktu kecil itu ada hantu di kandang kambing. Oh iya. Jadi saya nggak tahu ya disebutnya hantu atau apa, tapi sebutlah hantu lah ya. Watching Malam Sinematik Universe. Halo, selamat malam, kembali lagi bersama saya Ike Momokyoshi, masih di MCU Malam Sinematik Universe. Horror stories ready for nightmare. MCU Malam Sinematik Universe. Pada malam hari ini saya tidak sendirian. Seperti biasa saya kedatangan narasumber yang sangat fenomenal. Kali ini saya kedatangan seorang anak muda yang konon katanya punya cerita yang menyeramkan. Langsung saja kita ke ceritanya. Gak kenalan dulu. Oh iya. Oke. Nah, saya aja memperkenalkan diri ya. Tanya aja jangan. Ya, Oke. Halo, gimana? saya Romi. Oke. Halo Mas Romi. Selamat malam Mas Romi. Malam-malam. Mas Romi dari mana Mas? Tinggal atau Ya, kegiatan? domisili sekarang. Domisili sekarang. Sekarang lagi di Bandung kebetulan. Oh, kebetulan lagi di Bandung. Saya lahir dan besar di Sukabumi. Oh gitu. Jadi Mas Romi ini katanya punya cerita horor nih. Wah. Kira-kira gimana nih ceritanya? Bisa di-share nggak nih? Barangkali ada sesuatu hal yang menginspirasi. Kalau apa ya? Inspirasi apa enggak saya nggak tahu ya. Iya. Tapi cerita ini cukup menyeramkan bagi saya gitu juga. Yeah. Bagi situasinya ini berkaitan dengan keluarga. Oh gitu. Iya. Tapi ini jadi sosoknya ini mengganggu keluarga atau gimana? Enggak, jadi ingatan saya terhadap peristiwa itu sama dengan kegiatan keluarga gitu. Jadi itu kegiatan peristiwanya pas saya kecil. Dan di rumah gitu. Kan saya di Sukabumi itu pindah rumah itu sekitar 3 kali. Oh gitu. Karena ya yang pertama kontrak. Ya. Terus yang kedua punya rumah, tapi pas SMA saya pindah gitu. Jadi pas SD, SMP sama SMA itu saya beda-beda rumah. Oh oke. Terus? Pas SD ini kejadiannya kalau yang cerita pertama ini. Jadi di belakang rumah saya itu ada semacam kandang domba atau ini apa? Kambing. Ya. Kandang domba. Di belakang rumah tuh. Belakang rumah. Jadi setiap malam itu ya suara. Berapa ekor kambingnya? Kalau itu saya lupa lagi. Oh. Tapi yang kandang kambing lah. Kandang kambing ada aja. kambingnya. Ada kambing, tapi yang saya ingat itu kambing punya siapa saya tahu, masih ingat namanya Mang Amir. Oh, Mang Amir. Ya. Kambingnya Mang Amir. Kambingnya Mang Amir. Bukan punya Mas Romi. Bukan. Punya Mang Amir. Punya Mang Amir. Kambingnya. Oke. Okay. Tapi kandangnya di belakang kontrakan saya. Oh, oke. Mang Amir rumahnya agak sekitar selisih 4 atau 5 rumah lah dari kediaman saya. Oke. Terus si waktu kecil itu ada hantu. Terus Gimana? Ada. Waktu kecil itu ada hantu di kandang kambing. Oh iya. Jadi saya nggak tahu ya disebutnya hantu atau apa, tapi sebutlah hantu lah ya. Jadi si hantu ini emang mengganggu warga sekitar. Di kandang kambing. Iya. Jadi nama hantunya itu Kambing Jarcok. Ini serius. Masa hantunya namanya Kambing Jarcok? Ya, jadi apa kan? Jadi dinamain sama warga sekitar itu
hantu kambing jarcok. Hantu kambing. Gimana? Jadi kambing ini teh sosok hantu. Iya, jadi ada hal yang mistis di balik nama itu. Jadi tiap malam sekitar jam menuju jam 12 menuju jam 12 malam tiap hari Kamis, Ya. Malam Jumat, malam Minggu, sama malam Selasa tiap jam setengah 12. Tunggu, hari apa aja Ti? Malam Selasa, malam Jumat, sama malam Minggu. Malam Selasa, malam Jumat sama malam Minggu. Jadi sekitar jam 12, setengah 12 itu, Setengah 12 malam. setengah 12 malam itu selalu ada aroma rokok jarum coklat Dari kandang kambing. dari kandang kambing yang ketika ditengok itu nggak ada siapa-siapa. Nggak ada Mang Amir juga. Nggak ada Mang Amir juga, dan pas tahun Kambingnya gini. dan ini apa? Oke. Mulai serius. Dan ini kan waktu itu pada waktu itu tahun sekitar 2005-an, sebelum 2005-an itu waktu saya masih SD, jadi ronda kan masih aktif ya. Oke. Jadi emang si si Hancip terus si yang aktif ronda itu juga mencium aroma jarum coklat, tapi tidak bisa diidentifikasi siapa yang merokok ini siapa gitu. Dan itu oke. bisa kebayang nggak, itu kandang kambing itu sekitar 3 meter ya, 3 meter karena kurang lebih 4 sampai 5 kambing di sana. Dan di tiap malam itu dan jam itu si kandang kambingnya itu seperti kayak ada gun smoke. itu Gimana sih? Kok di kandang kambing ada asap gitu? ada asap, dan kan Nggak ada yang bakar-bakar? nggak ada kan. Kalau misalkan rokok kan, misalkan saya ngerokok nih ya, Oke. Minta rokok gitu. misalkan nih saya ngerokok ya, Ya. kan asapnya bisa oke. sedikit ya, tapi ini seluruh Kandang bagian kambing. kandang kambing itu Asap mengeluarkan semua. asap kayak gas smoke kan, Dan kayak baunya bau rokok jarum coklat. bau rokok jarum coklat itu. Sampai saya sih nggak tahu ini gimana ya, sampai warung-warung sama RW dilarang jual rokok jarum coklat Gara-gara hantu kambing itu. bentar. Tapi sebelumnya pernah nggak diselidiki itu? Wah, sampai dicari di kandang kambing itu. Tapi asapnya ada, cuma dicari ke kandang kambingnya. Nah, jadi jadi ada 2 saksi mata. Yang pertama yang ngeronda, yang kedua itu yang lewat kandang kambing itu. Jadi emang orang biasa lah, orang warga biasa, sekitar yang orang lewat. sekitar yang lewat, yang mau kemana gitu lah. Terus? Jadi selalu pas lewat kandang kambing itu ada asap gitu, ada asap yang bener-bener banyak dan aromanya bau jarum coklat. Dan ketika dilihat itu nggak ada perokok, dan kalau misalkan sekalipun perokok itu mungkin perlu ngerokoknya 1 slop gitu kan. Saking banyaknya kan. Bener-bener asap mengepul kayak orang lagi bakar sampah gitu. Nah, kayak gitu tuh. Cuman bau rokok jarum coklat. Iya, kayak ini apa? Kayak orang bakar sampah atau BNN bakar ganja. Itu kan banyak ya asapnya. Iya kan? Iya, banyak. Iya kan? Tapi nggak sampai tebleng. Nggak kan jarcok ini sih. Oh iya, jarcok. Si apa? Tapi punya usut itu ada sumbernya nggak? Misalnya diselidiki pas masuk ke dalam kandang kambingnya. Nah, jadi si solusi dari warga sekitar itu emang dianggapnya si domba jarcok ini, kita singkat aja DJ ya, domba de jarcok. Oh, oke. Jadi si DJ ini dianggap sebagai raja yang melindungi kandang kambing itu.
Jadi ada semacam pagar gaib, pagar gaib, dan yang menjaganya itu si DJ ini, Siluman Jarcok. domba Jarcok. Oke. Jadi setannya teh, hantunya teh domba. Iya. Bukan hantu tapi hal-hal yang sifatnya gaib gitu. Itu domba Jarcok. Tapi sebelumnya pernah ada cerita-cerita apa gitu? Ada juga. Ada banyak saya. Enggak, maksudnya yang berkaitan sama si domba Jarcok ini. Sama si. Nah, saya nggak tahu nih. Tapi pas ada apa ya, kayak si kumpulan ronda ini melakukan kayak misalkan ngaji terus tadarusan segala macam, si asapnya itu udah nggak ada, udah tiba-tiba hilang dan ikut ngaji. Kan biasanya di pengajian suka ada rokok Jarcok di kelas ya. Iya, bisa gitu. Nyari amunisi. Terus Selain dari apa sih? DJ domba Jarcok. Tadi nama panggilan hantunya apa? Iya, domba Jarcok. Oke, domba Jarcok. Ada kisah lain tuh selain siluman domba Jarcok? Ada. Tegang ya? Iya, tegang. Ngeri banget. Merinding ya? Saya kalau cerita kayak gini suka jadi malas ke kamar mandi. Gara-gara tidur juga terganggu ya karena ingatan itu. Domba Jarcok. Banyak cerita-cerita mistis yang. Tapi dulu Mas Romi katanya sempat ikutan pesantren ya. Ya. Nah, dan di sana juga katanya ada cerita-cerita lumayan horor nih, gimana tuh? Nama ceritanya kan Beca Darah. Beca Darah. Anjir. Iya kan kan ceritanya Beca Darah. Stop dulu, merinding. Saya bakar lagi. Iya, nggak apa-apa. Biar nggak merinding. Jadi ada kisah tentang Beca Darah ini. Beca Darah gimana tuh? Jadi waktu itu ada cukup banyak pencuri. Oke. Dan yang dicurinya itu macam-macam. Ada yang televisi, ada yang repot banget ya pencurinya. Kompor. Hah? Sampai kompor juga dicuri? Kompor sama gas, sama anak-anak kambing. Karena dicurinya pakai beca. Oke. Jadi kan kalau misalkan maling yang misalkan kita lazim lihat di televisi itu kan tangan kosong bawa emas, bawa apa gitu. Kalau ini bawa beca dia. Bawa beca. Oke. Jadi peralatan-peralatan yang sekiranya bisa dijual, dia masukin ke beca terus dia lari. Oke. Dan suatu waktu si yang nyuri ini kepergok sama warga. Digebugin. Sampai meninggal. Sampai meninggal karena emang ya amuk masa lah ya, dianggap meresahkan, dianggap nggak bisa diredam kalau udah amuk masa gitu ya. Sekitar 3 bulan pencurian itu masif bang, terus menerus selama 3 bulan itu tanpa jeda. Terus suatu waktu ini kejadian itu kan warga sangat marah ya, terus dipukuli sampai meninggal. Si darahnya itu sampai nggak menutupi wajah, dan sampai kita nggak bisa mengidentifikasi apakah ada keriput atau apa di muka. saking bubuk lah ya. Iya. Terus waktu itu saya masih SD. Oke. Terus saya pas berangkat ke berangkat ke sekolah dasar. Dia di pagi-pagi saya berangkat sekolah dasar itu sekitar jam 5:30. Karena saya masih jalan kaki jauh banget saya masih jalan kaki gitu, lewat sawah, bukit sama lembah gitu. Terus si yang saya lihat ini dia duduk di atas beca dengan muka penuh darah. Saya ngeri, sebentar ya, saya ngeri. Saya ngeri mengingat itu gitu. Seriusan? Di atas beca? Di atas beca. Duduk? Di atas. Wajah penuh darah? Wajah penuh darah dan bajunya compang-camping. Tapi matanya itu
melihat saya saat fokus kepada saya gitu. Itu kondisinya malam-malam. Pagi. Pagi. Pas saya mau berangkat sekolah dasar. Anjrit. Serius ini. Siang-siang dong, masih udah terang beneran. Pagi kan saya tadi berangkat sekolah dasar 5:30. Ini udah siang dong, udah terang. Kalau di daerah saya maksud kalau saya sih nganggap terang itu siang. Oh. Kalau di daerah saya pagi itu masih banyak embun. Jadi masih si mentari itu atau si fajar itu belum benar-benar muncul gitu. Oke. Jadi masih dikabuti. Nah, masih banyak kabut Masih gitu banyak ya. pasti banyak kabut. Jadi masih gelap lah. Becanya yang sama ketika Ketika dipukulin sama. becanya yang di sebelah kanan itu kan ada lukisan gunung, di sebelahnya ada lukisan orang India gitu, gambar orang India. Ingat banget ya Mas Iya, Romi. inget banget saya. Soalnya itu salah satu pengalaman yang Susah dilupain. saya depan merinding banget dan kadang bikin Lari nggak waktu lihat itu? oh, bukan lari lagi, saya push up dulu. Kenapa harus push up? Biar hangat gitu, biar larinya nggak kram. Ya maklum lah mas, anak SD kan. Oh iya. Maklum lah anak SD. Iya. Takutnya juga kan kadang aneh-aneh gitu. Tapi saya waktu SD lihat setan langsung lari, nggak harus push up dulu. Kalau Mas saya Romi. pas mau lari itu saya stretching dulu emang. Push up dulu gitu. Squat jam gitu. Baru lari. Oke. Serem banget ya pengalaman Mas Romi. Kacau banget saya. Wah, bisa-bisanya sih. Terus, nah itu kan sebelum pesantren ya? Iya. Nah, waktu di pesantren itu ceritanya gimana tuh? Katanya lihat pocong, terus anak-anak santri itu yang bandel katanya dimasukin ke dalam apa? Bedug gitu? Iya, itu bener itu. Masih ingat banget. Iya, di dalam bedug itu emang apa ya? Pernah dengar hantu mini nggak? Hantu mini, jadi kan kalau ya kayak tuyul gitu, tapi kan kalau es krim kan ada es krim Cornetto mini kan. Iya. Nah, tingginya itu segede gitu, Anjrit. kecil banget. Seriusan? Itu kalau misalkan 2 detik kita lihat emang sekecil gitu, tapi pas kita coba ngedip langsung berubah ukurannya jadi gede. Bukan setan mini dong. Tapi awalnya mini. tapi maksudnya itu disebut setan mini kalau daerah saya. Oh, oke. Itu yang nyumputin anak-anak santri ke yang ngejailin. Yang ngejailin anak santri. Gimana tuh Bayangin. Gimana? Ini ada itu namanya historik ya. Historik orang Garut. Oke. Jadi dia itu setelah bantu Kiai macul mandi kan, mau apa istilahnya Ya mau sholat asar atau mau apa? ngederes gitu, mau ngelanjutin setoran hafalan dari kitab kuningnya. Pas dia mandi tiba-tiba sarungnya nggak ada. Wah, dia sampai manggil saya, Romi, jangan jahil. Padahal saya hari itu nggak ngaji. Kenapa tuh nggak ngaji? Malas. Kenapa? Oh, oke. Terus singkat cerita gimana tuh setelah sarungnya hilang? Ternyata selalu kalau misalkan ada yang hilang, selalu ada di dalam bedug. Selalu ada di dalam bedug. Sarung. Terus apa gitu? Apa ya? Terus ini yang paling bikin saya merinding dan takut. Kalau kadang tahu sendiri kalau misalkan tadi sama saya kan tadi beri ke warung terus lihat bedug kan, saya gimana tadi respon tubuh saya. Benar. Langsung panik kan saya, langsung panik attack lah ya. Iya, bedug saya nggak mau. Wah, jadi ada pengalaman ngeri lah ya sama bedug gitu ya. Jadi semacam kalau apa? itu mah saya benar-benar ngalamin sendiri. Oh, gimana tuh? Bako saya tiba-tiba lari di dalam bedug. Apa? Bako. Kok bisa? Ini ada kaitannya sama si sama si domba jarcok? Enggak, si jurik mini. Oh, jurik mini. Si setan mini. Si setan mini ini. Jadi tiba-tiba ada di dalam bedug ya. Wah,
Ngeri banget. Saya tiba bayangin ini horor banget, bayangin aja. Saya ngopi nih. Oke. Terus pas mau ngambil rokoknya nggak ada. Dan disembunyiin di dalam bedug. Kan bedug itu ada 2 sisi. Kan kalau sisi sebelah sini kan bolong. Oh, jadi di situnya Masukin ke dalam situ. anjir, kan mini ya. Iya. Dia baunya gimana? Jadi kan dia bisa terbang. Jadi dia bisa Setan mini bisa terbang. bisa terbang. Pernah ada yang lihat? Ada si Ahmed namanya. Amin. Si Ahmed. Gimana tuh cerita si Amin? Katanya, kayak ini apa? Baratnya ya, kayak semut Heeh. ngedorong asbak itu kan sangat gak mungkin ya. Oke. Semut kan kecil terus asbaknya gede. Nah itu dia ngeliat juga kayak gitu. Semut dorong asbak. Ibaratnya ini Oh, setan ibaratnya, ini segede gini bisa bawa bako saya yang gede yang 2 lempeng, yang 2 kilo itu saya beli di Mang Oban. 2 kilo 2 kilo saya ngebako. buat berapa hari? Saya sih bagi-bagiin ke beberapa kobong, beberapa kamar bako katanya. Duh, ada yang mau masuk nih. Nggak, aman. Terus jadi si setan mini ini suka maling bako, kopea sama. Jahil dia, si Oh, setan emang itu setan jahil. jahil. Emang jahil dia. Tapi pernah nggak ditanya Pak Ustadz, saya sering kehilangan ini terus Gak ketemu. pada berani, Kenapa gak pada tuh? berani. Gak pak. Inilah malu lah sama Pak Ustadz. Masa kamu ngaji tapi takut mereka gini, takut sama Setannya juga mini. Allah, iya. Apalagi setannya mini katanya. Coel aja pakai sambal. Bisa pakai sambal. Ya kayak terong masih bukan ini. Oke, terus gimana tuh? Si Ahmed, Ya si Ahmed ngelihat si setan mini ini terbang bawa bako, terbang bawa bako, terbang bawa Sarung. sarung, kopea. kope terus sarungnya yang longgar gitu. Ngeri juga ya. Ngeri banget. Tapi pernah ada nggak kayak hantu-hantu konvensional, pocong, kuntilanak gitu? Pocong. Kalau pocong sih saya waktu itu dibuka mata batin. Jadi saya nggak melihat pocong. Wah, gimana tuh? Pernah menyaksikan pocong langsung? Belum. Jadi ketika prosesi buka mata batinnya itu gimana tuh? Langsung lihat setan? Ya langsung Pas dibuka langsung buka itu pocong di langsung depan. ngeliat banyak. Apa aja? Iya kayak tentara Belanda, Mochi. tentara Jepang, Anjir. terus pahlawan revolusi, terus ada banyak. Kalau misalkan kamu dibuka mata batin, di sini itu sebenarnya penuh. Tapi sekarang udah ditutup. Dari itu soalnya saya cuman Nggak kuat. saya ternyata dunia itu sesak gitu. Ternyata di depan saya itu tuh ini juga nih ada yang bercanda. Sekarang udah ditutup matanya. Tapi kan saya physical touch-nya masih jalan. physical touch-nya saya masih jalan. Masih ada sisa-sisanya ya Iya, dari Mas. buka mata Diam, batin. diam. Terus itu sosok pocongnya kayak gimana? Setiap pocongnya Katanya pocong merah ya. atasnya merah, Bawahnya hijau. Bawahnya benar-benar hijau. merah hijau. Iya, jadi di atas nih. Misalkan segini ya. Pendek dong. Iya, Ya, tinggi lah. misalkan tinggi terus dari kepala sampai dada itu Merah. Dari dada ke paha itu magenta. dari paha ke kaki itu hijau. Oh, jadi dia mungkin itu darah apa bukan? Campur aduk itu. Apa aja tuh? Ya darah. Iya, kotoran kuda. Kan hijau. Oh iya hijau ya. Jadi itu katanya gimana? Emang pernah diselidiki nggak itu pocong dari mana tuh ada merah, magenta, sama Nah, hijau? itu belum
belum apa ya, belum ada upaya riset dari Iya, timnya. dari tim Cenayang saya. Oke. Ngeri juga ya pengalaman ngeri banget pengalaman Mas Romi ini. Oke, teman-teman, mungkin segitu saja cerita kita pada malam hari ini. Sungguh sangat menyeramkan ya, Mas Romi ya. Memang masih suka keinget ya? Nah, sangat. Jadi ada benda-benda seperti bedu gitu yang bikin trauma. Iya, bedug terus. Kadang sekarang saya kalau sholat saya nggak pakai sarung sekarang. Pakai apa? Mukena. Nggak nemu lagi. Ya pakai ini celana panjang bersih. Terima kasih Mas Romi sudah datang ke MCU ya. Thank you banget ya. Saya mau langsung ketemu klien. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video kita pada malam hari ini. Tetap semangat untuk menjalani tetap semangat untuk menjalani hidupnya. Selamat malam. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share juga ya. Ya. Terima kasih. Saya Ikeh Momokyoshi dan narasumber saya Romi. Pamit undur diri. Salam MCU, Malam Sinematik Universe. Horror stories ready for nightmare. MCU Malam Cinematic Universe.